Ya, jelas Pak. Ya. Teman-teman, hari Suara saya ini jelas ya Pak? ya jelas. Hari ini kita bertemu dengan Kak Kisti ya. Sudah sekian tahun nggak ketemu tapi Hai. sudah sekian tahun nggak ketemu tapi ya masih senyumnya masih selalu mengembang ya. Kita akan kenalan sama Kak Kisti, setelah itu kita lanjut ke ngobrol-ngobrol. Boleh sekalian Kak Kisti berkenalan dulu ke teman-teman. Ini viewernya banyak ya. Ada yang pernah kenal Kak Kisti, ada yang belum pernah kenal, jadi silakan. Oh gitu. Oh ya, oke. Assalamualaikum semuanya. Saya Aulia Kisti dari angkatan 1 Aksa ya, Anissa. Yang bikin nama Aksa itu kayaknya juga Pak Agus ya. Gak tahu kenapa namanya Aksa. Awal-awal kayak Anissa Maksa gitu, tapi lama-lama jadi berkembang juga jadi Aksa 1 ya Pak ya. Iya. Kita di angkatan pertama, anak sayangan dulu ya Pak ya. Terus ya begitu, senang sekali bertemu dan kenal dengan guru bahasa Indonesia waktu itu Pak Agus. Kita juga, Pak Agus tuh luar biasa sekali ngajar kita bahasa Indonesia dengan teknik yang berbeda, bahkan ngajar bahasa Indonesia pakai capoeira ya Pak ya. Ingat ya Pak ya? Iya. Ya gitu aja. Sekarang kegiatan saya itu ibu rumah tangga. Kan saya sempat juga bekerja di salah banyak perusahaan. Ada perusahaan BUMD juga pernah sebelum saya akhirnya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Seperti itu. Jadi sekarang kegiatannya di rumah, jualan, bikin konten. Jadi saya juga jadi salah satu duta brand My Baby. Gitu. Oke, itu saja. Pak, sinyalnya? Ya, masih bisa terhubung? Masih terhubung ya? Iya. Kayaknya agak keputus ya? Ya, kalau Kisti enggak lancar saja. Oh, lancar saja. Iya gitu. Makasih Kak. Tadi mau nanya itu sebenarnya, ini kayaknya ada green background nih, kayaknya ada sesuatu yang ini nih kayaknya konten kreator nih kayaknya. Udah siap. Belum Pak, belum se-expert yang lain lah. Saya rasa juga yang lain lebih senior. Mungkin pertanyaan awal dulu Kak Kisti. Ini pertanyaan sederhana ya, mungkin supaya tidak terlalu kaku begitu. Kalau mau ajuin satu pertanyaan nggak apa-apa ya? Boleh. Ya benar ya, alhamdulillah. Nggak benar juga nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah apa nama klub sepak bola yang waktu itu pernah menjadi tempat bermain oleh Zlatan Ibrahimovic? Benar nggak ya? Klub sepak bola AC Milan. Benar apa? AC Milan. AC Milan. Benar. Nah, dan sekarang nama itu diabadikan menjadi buah hati Kak Kisti ya. Boleh cerita tentang Ibra? Boleh cerita sedikit tentang Kak Ibra? Tentang adik kecil si Ibra? Boleh cerita seperti apa? Sekarang udah usia berapa? Sekarang Ibrahim itu usia 7 bulan, baru aja 7 bulan di tanggal 28 kemarin. Lagi ya seru kan kalau anak ada perkembangan, menikmati perkembangan bayi itu seru gitu. Jadi lagi senang di situ sih. Kenapa nama Ibrahimovic? Karena kebetulan bapaknya suka banget sama Ibrahimovic. Jadi ternyata anaknya juga dinamain itu. Terus dipikirlah ya sudahlah, kenapa tidak kan? Karena namanya juga unik, lucu, dan ada unsur nama nabinya gitu, Ibrahim gitu. Jadi itu dicatutkan di nama situ. Nah ini juga setelah pernikahan ke 2,5 tahun lah ya baru ada Ibrahim. Di tengah kondisi Corona Delta ya. Lahir di tengah Corona Delta itu struggling sekali karena prosedur rumah sakit lebih mengutamakan orang-orang yang kena Delta itu struggling, stressful juga karena ketakutan tersendiri untuk
takut kena corona juga, sampai memilih untuk kita cari alternatif lain yaitu bidan, karena bidan kan lebih simpel, tidak seribet rumah sakit gitu. Dan menjaga kondisi supaya tidak terkena corona nih gimana? Karena ketika lahiran terkena corona itu kondisinya jadi berbeda. Tidak bisa di rumah sakit pilihan. Harus di rumah sakit yang sudah dirujuk oleh pemerintah. Karena kan sakit corona. Sudah gitu tidak bisa melahirkan normal kalau sakit corona. Karena dinilai nafasnya tidak mampu. Nafasnya tidak mampu, jadi harus lahir sesar. Sementara kan pengen dong ya lahir normal ya Pak ya. Tuh. Dan ternyata sinyal oke Pak? Sinyal oke. Dan ternyata sebelum lahiran kena corona. Karena corona Delta. Doa-doa semoga pas HPL-nya hari lahir semoga tidak negatif lah maksudnya, jadi bisa lahir dengan lancar. Ternyata alhamdulillah nggak lama serang negatif, nggak lama lahir dan di bidan juga. Ya. Normal atau sesar waktu itu? Normal, alhamdulillah normal. Tengah malam bidan bantu. Udah datang sudah bukan 10, tinggal cobaannya udah lewat. Iya, alhamdulillah dilancarkan. Selain memikirkan si kecil calon buati juga memikirkan diri sendiri ya. Betul. dua diri sendiri supaya nggak sehat gitu kan. Supaya terus gimana caranya. Waktu itu kan Delta lah sedang parah-parahnya ya Pak, banyak yang meninggal kan Pak. Ya gitu. Ya. Sedang lewat. Alhamdulillah ya sudah menjadi mom. Ya, alhamdulillah. Tadi kan ayahnya kan sangat terkesan dengan sosok Ibrahimovic. Apakah juga memang ada rencana untuk mendidik menjadi seorang pemain bola, ataukah mungkin mengikuti nanti gimana si Ibra kecil memiliki passion? Impian dan harapan ada ke situ Pak. Bapaknya ya seperti saya lagi bapaknya. Cuman sekarang balik lagi ke anaknya. Kita ibaratnya perkenalkan 40 hobi lah gitu. Dia yang nanti dia lebih suka kemana, soal ini kita yang arahin aja gitu. Iya. Baik. Jadi ternyata nggak berhenti di kagum nama, tapi juga memang ada harapan untuk jadi seorang yang bermanfaat lah melalui olahraga tentunya. Mungkin langsung ke topik. Masih ingat sekali ketika dulu masih memakai riasan, tapi bukan di Indonesia, tapi di luar negeri, di Turki ya kalau tidak salah, kemudian di mana lagi. Boleh cerita Kak Kisti, apa yang, waktu itu namanya apa? Jadi waktu itu kan Kak Kisti yang Pak Agus tahu, selain kuliah juga aktif juga di kegiatan kampanye sosial budaya Indonesia. Mungkin boleh cerita awalnya, kemudian kemana saja negara yang dikunjungi, kemudian pelajaran atau hikmah apa yang didapatkan? Cerita dulu ya di ralat ya, bukan Turki tapi India sama Korea. Oh, India sama Korea, iya. India sama Korea. Yang pertama itu India dulu. India itu di tahun 10 sampai 23 Desember 2012. Itu adalah nama programnya PPAN. Sinyal aman, Pak? Sinyal aman. Di bagus yang kadang terkendala. PPAN namanya Program Pertukaran Pemuda Antar Negara. Ya, India sama Korea. Ini yang aku ceritain India dulu ya, namanya PPAN, Program Pertukaran Pemuda Antar Negara. Ini adalah program pemerintah dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, terus? Dari Kemenpora. Suara saya jelas, Pak? Jelas, masih jelas. Oke. Dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena didukung dari pemerintah, jadi semuanya full cover. Mulai dari tiket perjalanan, makan, belanja juga di cover gitu. Jadi kayaknya ini momen yang bagus nih buat memberitahu juga sama adik-adik dari Anissa, kalau
ini lagi open nih Pak, PPN tiap tahun tuh buka. Tiap tahun buka. Cuman mungkin saya kurang tahu juga ya kondisinya sekarang seperti apa, karena kan corona. Apakah memang diberangkatkan atau online gitu, virtual atau online gitu kan. Cuman ini adalah salah satu yang menurut saya life changing, one in a lifetime moment, karena itu benar-benar momen yang bikin saya flip jadi orang yang berbeda gitu. Ketika itu pas banget terpilih setelah lulus kuliah. Pas lulus kuliah, pengumuman wisuda selesai, terus saya kepilih ke India. Itu bisa dilihat info-infonya di Instagram PPAN atau ya Instagram PPAN, Instagram PCMI. PCMI itu nama alumninya, PCMI, Purnacaraka Muda Indonesia. Itu ada seluruh kota, ada PCMI Jogja, PCMI Riau, PCMI Jakarta, bisa infonya di situ. Itu ada prosesnya seleksi. Jadi pertama kali itu masuk seleksi di kota dulu, ya tingkat kota, habis itu tingkat provinsi, baru tingkat pusat, baru seleksi lagi di situ, ntar diberangkatkan. Jadi bisa jadi mungkin seleksi dari ribuan orang untuk terpilih jadi 20 atau 24 orang gitu. Nah, saya waktu itu seleksinya kiriman dari pusat. Jadi waktu itu programnya belum begitu yang untuk saya programnya bisa dibilang program pertama. Jadi saya langsung seleksi dari pusat gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Pusat dan lolos akhirnya ke India. Di India itu kurang lebih dua minggu lebih ya. Cuman di situ perjalanannya adalah kita sebagai duta bangsa gitu. Ya, karena ini udah government to government, bukan perorangan lagi ke sana. Karena kan kita bawa nama Kemenpora ya Pak, itu yang bikin salah satu proudly-nya juga, salah satu hal yang berkesannya juga. Bahkan ada teman yang ke China pun mereka bilang saking ini udah delegasi negara lah ibaratnya, kan berarti dilihat betul dan diperhatikan ya Pak ya. Semuanya kita diperhatikan, mulai dari makan, kebutuhan, penginapan juga. Di bandaranya tuh bahkan ada tulisan selamat datang to China untuk orang-orang Indonesia gitu. Jadi salah satu momen yang luar biasa gitu. Di sana kita bukan cuman nggak cuman kayak ikut belajar, nggak kayak gitu sih, nggak kayak gitu aja. Kita di sana tuh bergaul. Kebetulan yang India ini bukan cuman Indonesia India, tapi ASEAN India. Jadi saya bertemu seluruh negara dari ASEAN, orang-orang dari ASEAN, dan orang-orang India juga. Di situ dari hari pertama aja udah ibaratnya visit, namanya kan visit, kunjungan ke Exim Bank mereka, kayak IDX-nya kita lah gitu, ke valutanya mereka, terus kunjungan ke budayanya mereka, ke Taj Mahal juga gitu. Tentunya dengan harapan, saya rasa dengan harapan semua orang punya harapan masing-masing, punya goal masing-masing. Harapan ke sana bukan cuman mereka punya visi misi tertentu terhadap kita juga bisa memberikan value kita terhadap mereka gitu. Itu sih Pak. Dari Kemenpora ya waktu itu ya? Kemenpora. Jadi kalau misalkan Kementerian Pariwisata punya Abang None, Kemenpora tuh punya PPAN. Iya. Itu kan kemudian dan ternyata itu tuh dari puluhan tahun lalu Pak. Cuman sekarang kan internet ya ada semuanya, informasi jelas gitu. Itu luar biasa, itu alumninya juga luar biasa ikatan. Itu proses pembekalannya seperti apa? Proses pembekalannya ada namanya, aduh saya lupa nih namanya. Pokoknya proses pembekalannya itu ada beberapa hari dulu. Jadi orang-orang tuh nggak cuma dari Jakarta Pak, dari seluruh Indonesia ada yang terpilih. Karena kan
tingkat kota sama provinsi masing-masing kan, mereka seleksi provinsi masing-masing dulu, baru dikirim ke Jakarta. Itu juga di cover oleh Kemenpora. Di Jakarta itu kita ibaratnya karantina dulu lah di Papar. Di karantina ada yang karantina 2 minggu, ada yang karantina seminggu, dan kebetulan waktu itu kita sekitar 3 atau 4 hari gitu. Kita persamain persepsi dulu seperti apa kita akan berangkat, kita samain visi misi kita di situ. Terus kita juga latihan lah, ibaratnya latihan persiapan kontingen kita tuh latihan apa yang perlu dibawa, seperti apa nanti di sana gitu. Nggak bisa manja-manja sih Pak, harus mandiri semua di situ kan. Kita angkat koper sendiri, ngurus sendiri gitu. Tapi tetap kompak gitu. Kita tuh dipasang kapal-kapal gitu. Saya punya kapal laki-laki. Jadi saya merhatiin dia merhatiin saya. Dipasang kapal-kapal supaya mempermudah berbaris, supaya mempermudah ini kapal gue mana nih, jangan sampai hilang gitu. Hilang kayak gimana. Di situ kita juga belajar budaya. Karena kan ada sesi hiburan ya, kita ingin menampilkan apa, mungkin menampilkan tarian atau menampilkan nyanyian gitu, rame-rame. Iya. Mungkin kalau boleh dibagikan cerita begitu, adakah syarat-syarat yang memang harus dipenuhi supaya teman-teman ini bisa mendaftar program PPN ini? Mungkin syarat secara fisik atau mungkin syarat secara pendidikan atau yang lain? Ya. Program PPN ini ada berbagai negara ya Pak. Ada India, ada Korea, ada Kanada. Bahkan Kanada itu dulu 6 bulan Pak. Tinggal di rumah orang tua angkat lah ibaratnya di sana kan. Jadi kita benar-benar dilepas itu gimana orang tua angkat di sana perlakuan kita yang jadi orang tua angkat tuh mendaftar, ini saya bisa ditinggalin. Jadi anak-anak tuh bisa memilih juga untuk tinggal di mana atau di mana. Nah, saya tuh kebetulan program visit, namanya kalau di India tuh visit. Jadi dari tempat tinggal kita rame-rame berkunjung ke tempat-tempat yang ada di India gitu. Terus ada Korea, ada Kanada, ada program kapal pesiar Jepang Pak. Itu 3 bulan di kapal. Terus ada Cina, ada Singapura juga, ada ada Jepang udah. Terus pendaftarannya itu ada berkas-berkas, ada banyak sekali berkas-berkasnya, pasti berkas kesehatan ada. Dan karena nama program pemuda itu menurut undang-undang di Indonesia adalah 18 sampai 30 tahun. Jadi 18 sampai 30 tahun bisa mendaftar. Kebetulan saya sudah bukan pemuda lagi, jadi sudah lewat dari 30 tahun, dan kesempatan buat adik-adik dari Anissa nih, aduh luar biasa banget ini menurut saya. Bisa dilihat gitu loh, ini alumninya tuh sangat solid gitu kan, dan link untuk kemana-mana tuh ini juga luar biasa gitu. Berkasnya itu bisa dicari di info Instagram, kalau mau lebih mudah Instagramnya PCMI _ ada kotanya, Jogja, Riau, atau Jakarta, atau Banten gitu kan, untuk Tangerang, Banten ya. Dan kebetulan sekarang lagi buka open recruitment ya. Buka, dan syarat-syaratnya tuh nanti ada semua di situ. Syarat-syarat namanya seleksi awalnya tuh biasanya kita ada interview sama kamu bisa apa gitu, kelebihan kita gitu. Kita bisa tunjuk ya. Kelebihan tuh kalau lagi ada seleksi tuh lucu-lucu sih Pak. Ada yang bisa silat, ya kan nggak semua harus nari atau nyanyi. Silat, kebetulan saya bisa nyanyi, bisa nari, nggak bisa nyanyi, bisa nari, jadi saya itu yang ada storytelling. Sekarang kan storytelling juga jadi jadi suatu hal skill ya, storytelling. Bahkan teman saya lolos karena dia bisa storytelling dengan baik, kayak stand up gitu ya, dengan baik gitu. Dia itu lolos gara-gara storytelling gitu. Attitude juga terutama ya, attitude kalau nggak baik ya sulit ya gitu. Terus nanti baru ketika terpilih baru seleksi berkas, ada berkas
beberapa negara tuh minta TOEFL sama SKCK tuh pasti, SKCK, paspor segala rupa ketika lolos itu. Banyak berkas-berkas yang perlu baru nanti ketika lolos lagi disatukan, diketemukan secara online oleh teman-teman yang ikut lolos juga. Itu ada berkas-berkasnya juga yang harus disiapin. Intinya ketika sebelum berangkat itu disamain visi misi dulu sih Pak. Jangan sampai nanti ada satu yang berbeda gitu kan, ibaratnya satu yang berbeda tuh menonjol kok dia bisa kepilih sih, karena ada yang kayak gitu kan bisa kepilih sih gitu. Tapi ada pepatah dari kita juga, bukan pepatah sih, kayak ada obrolan dari kita juga, kita tuh sebenarnya mendaftar, tapi kita tuh nggak bisa memilih negara, Pak. Karena ketika lolos, itu negara yang milih kita, ibaratnya seperti itu. Saya tuh pertama kali daftar, tuh saya pengen ke Korea, tapi saya ternyata terpilih ke India. Karena ini satu-satunya kesempatan ya, oke dong ya kan. Oke gitu. Oke. Dan akhirnya kepilih ke India. Tapi saya juga berpikir ketika saya mungkin punya duit, saya belum tentu mikir mau ke India loh Pak. Gitu. Jadi ini benar-benar kesempatan langka banget buat saya. Gitu. Iya. Berarti sepenuhnya diserahkan ke penyelenggara ya. Kita boleh memilih, tapi pada akhirnya pihak Kemenpora dalam hal ini yang memutuskan melalui Kemenpora. Kalau boleh cerita, day to day-nya seperti apa sih ketika di India, hari keberangkatan, hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari kepulangan, kemudian di Korea juga seperti apa? Mungkin biar dari kelas nih atau mungkin teman-teman bisa dapat gambaran. Kalau saya day to day, ini agak lupa ya, karena sekian belas tahun lah. 19 ya? Enggak, 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu. Day to day-nya kita sampai kan mungkin perjalanan berjam-jam ya Pak ya, sampai kita bertemu dengan delegasi-delegasi lain. Saya bilang juga ke junior-junior saya, kalau ketemu orang, ibaratnya kita nggak akan lagi bisa ngumpul sebanyak itu. Jangan malu buat mingle, jangan malu buat kenalan, jangan malu buat kayak, kok pengen kenalan, belum, gimana ya? Tiba-tiba udah selesai programnya ya kan, nggak jadi kenalannya. Program kenalan itu jadi salah satu pelajaran buat kita. Misalnya saya kenalan sama orang Thailand, terus mereka cerita di Thailand gini, iya kita orangnya seperti ini dan lain-lain gitu. Terus ketika nyampe India, kita dibiarkan dulu lah untuk di India itu misalkan menikmati di hotel dulu, terus kita screening, lihat jadwal di sana. Mereka kan kadang surprise juga ya, dapat jadwal baru nih, apa ya jadwal, kita bakal kunjungan ke tempat wisata ini nih, ke tempat Exim Bank itu tadi juga nih, terus ke Taj Mahal juga nih, dan ternyata ke Taj Mahal kan butuh pesawat lokal lagi loh Pak, 2 jam gitu dari tempat saya. Berarti kita harus begini gitu. Itu tujuannya lebih kayak pertukaran ilmu sih kayaknya. Terus kita juga visit ke kampus-kampus di sana Pak gitu. Kita kayak brainstorming pendidikan di sana seperti apa sih, di Indonesia seperti apa sih, kan tentu berbeda. Ketika misalkan, di sana ternyata bagus ya, bisa kita adaptasi di sini gitu. Sebenarnya kan itu yang diharapkan ketika ada pemuda ke sana lihat, bisa adaptasi kan Pak di sini gitu. Bisa dipakai di sini gitu. Kalau menurut saya India itu negara yang sama kayak kita ya Pak, populasinya tuh luar biasa banyak sekali gitu. Tapi yang saya perhatiin mungkin karena bangunannya bagus-bagus sekali Pak, bagus sekali. Benar-benar namanya sesuai namanya Incredible India gitu. Bangunannya bagus, terawat gitu, dan mereka itu banyak di kotanya aja sendiri banyak binatang di sana Pak. Kan yang memuja sapi ya Pak ya. Sapi kan dipuja banget di sana. Jadi ketika sapinya juga lewat, ya kita berhenti juga Pak. Itu mau dia tiduran di lampu merah juga, ya kita berhenti tunggu dia lewat dulu gitu, baru itu. Jadi karena Hindunya juga kuat, saya nggak lihat ada penganiayaan binatang atau seperti apa Pak gitu. Mak benar-benar kayak asri, lestari, pohon-pohon gitu. Tapi kurangnya mungkin di situ sanitasinya buruk. Jadi saya mungkin bisa menemukan orang yang rumah-rumah di tenda tuh banyak banget Pak di pinggir
jalan, di trotoar. Otomatis kalau mereka di trotoar, tinggal pasti kan membuang hajatnya juga di situ kan. Nah itu kan mereka punya namanya kasta kan. Nah kasta terendah bisa tinggal di situ. Bahkan di depan hotel saya juga yang kita tinggalin di depannya pasang tenda-tenda, orang pada tidur di situ Pak. Kalau di Bundaran HI kan nggak ada ya Pak ya kayak gak gitu ada. Ya. Ada jualan, iya tidur situ mereka pup di situlah ibaratnya itu sih sebenarnya kurangnya kata sih. Karena kasta juga ya. Gitu. Terus gimana Pak? Ya lanjut. Iya, terus kita visit ke kampus-kampus juga. Kita visit ke Exim Bank-nya mereka juga gimana ibaratnya dari segi ekonomi makro dan mikronya India di sana seperti apa. Terus kita juga adalah bagian ke wisata-wisatanya gitu. Dan ternyata ya cantik-cantik sekali, benar-benar incredible. Tapi juga salah satu poin lagi, saya waktu itu mau keluar hotel, terus dilarang sama orang kontingen mereka gitu, orang kontingen yang dari Indianya kan ada juga tuh, tidak boleh keluar tanpa mereka gitu. Sementara kan mungkin kalau di negara lain pengen doang keluar sendiri sama teman-teman gitu. Mereka cuma bilang saya tidak bertanggung jawab kalau kamu diculik di sini katanya gitu. Terus jadi kayak oke, tingkat kriminalitasnya ternyata juga luar biasa gitu. Mungkin karena kasta-kasta itu tadi yang iya itu tadi. Dan bersempatan juga ke Taj Mahal Pak. Ya luar biasa, itu momen-momen yang luar biasa juga. Oke, cerita itu baru India ya. Nah, Korea ini waktu itu masih program ada dari Kemenpora. Nah, sekarang ini udah bisa program sama Kemenpora. Nama Korea itu Akfoyet. Nah, ini lebih ke pertukaran budaya kalau ini. ASEAN Korea Future Oriented Program. Akfoyet ini. Ya, Akfoyet bisa di search Akfoyet ya namanya Akfoyet. Nah, kalau ini murni pertukaran budaya. Ada artis-artis lah waktu itu yang ikut gitu. Benar-benar kayak pertukaran budaya antara Thailand, Korea. Di situ ada yang bisa nari, nyanyi, semuanya itu full ke situ. Bahkan pertukaran kita tuh masak juga Pak di situ. Jadi bikin booth masakan Indonesia seperti apa sih gitu. Waktu itu kita masak nasi goreng, bikin jeruk apa gitu dari Jawa. Nasi goreng, mie goreng gitu. Dan mereka suka banget. Mereka tahu mie goreng ternyata Indonesia. Ternyata di Korea. Kenal. Iya, orang Korea, orang Singapura, Thailand. I love Indonesian mie goreng Indonesia pokoknya terkenal banget. Karena mereka juga mungkin di sana menyicipi ya Pak ya. Gitu. Jadi pertukaran budaya nggak cuman nari nyanyi, tapi kita segi makanan, kita tukeran merchandise gitu kan. Jadi kayak merchandise ini seperti kita ke tempat-tempat pusat belanja di Korea juga gitu. Jadi benar-benar ternyata bagus ya, Korea punya Myeongdong namanya, kayak mungkin pasar, tapi dia setahu saya dulu waktu itu 24 jam gitu. Jadi pusat belanja yang buat turis ya 24 jam di situ gitu. Terus kita juga waktu saya lagi winter, jadi main salju di situ. Korea benar-benar maju, pusat benar-benar eye catching dunia banget deh sekarang, benar-benar. Ini nggak heran sih orang-orang pada suka ke situ, pada pengen lihat ke situ. Ya, gitu. Nggak cuma lihat alamnya ya, lihat orang-orangnya ya Korea ya. Orang-orangnya sebenarnya kayak kita juga Pak, biasa-biasa aja, cuma mungkin pas artis udah operasi kali ya. Iya, benar-benar mereka hal lumrah di situ Pak, operasi. Bahkan untuk kado ulang tahun aja operasi nggak apa-apa. Operasi. Mereka kan terkenal operasi mukanya ya, operasi. Gitu. Iya. Kado anak 17 tahun operasi nggak apa-apa Pak. Hal lumrah di situ, benar-benar hal yang biasa gitu.
Bahkan jadi nilai tambah juga ketika mau kerja, mau apa gitu. Kelihatan tuh face-nya kan nambah bagus ya. Terima lah tuh. Oh iya. Baik, jadi kurang lebih baik di India ataupun di Korea fokus utamanya visitasi ya. Khususnya Korea tadi lebih ke budaya ya. Gimana Pak? Sorry sinyalnya. Terputus? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi tapi lebih menurut saya gitu. Ya, lanjut. Ya, gimana Pak? Lebih gimana? Jadi kalau baik India ataupun Korea sama-sama visitasi ya. Cuma kalau Korea lebih ke budaya ya. Iya, lebih ke Korea. Kalau untuk ini dua pertanyaan. PCMI tadi Perhimpunan Caraka Muda ya, Indonesia ya. PCMI Purna Caraka Muda Indonesia. Purna. Itu berarti alumni-alumni yang pernah mengikuti PPN tadi. Betul, alumni. Itu ada tahun dan ada. Apakah ada tindak lanjut setelah mereka selesai program, kemudian apa yang saja yang dilakukan oleh para PCMI ini? Para PCMI bahkan ada jadi dubes juga ada Pak. Jadi dubes juga ada gitu. Saking udah tuanya gitu kan. Tapi kan ikatan alumni itu kayak kuliahan gitu, kayak alumni kuliah gitu. Oh ini ada saya PCMI juga, mungkin link jadinya networking sih. Kalau saya lihat networking, link dan ketika kita sampai kan kita punya visi misi dong, apa yang kita pakai nih buat Indonesia ya kan. Mungkin dari mereka ada yang bisnis, masuk pemerintahan juga banyak Pak. Ada yang di Kemenpora sendiri, ada yang jadi dubes gitu, banyak sekali gitu. Ada yang produser film, bahkan kita waktu itu mau ada film 3 warna deh kalau nggak salah, cuman karena corona nggak ada di bioskop deh kalau nggak salah. Mungkin saya cari tahu lagi. Dia mau mengangkat film tentang PPI itu 3 warna deh kalau nggak salah 3 warna. Nah, untuk ikatan sendiri kebetulan yang saya lihat ini lebih ke alumni per negaranya. Jadi anak-anak India seperti apa ikatannya. Lebih banyak bisnis sih, kolaborasi bisnis jatuhnya Pak. Bahkan banyak yang startup juga gitu. Kalau di India sih waktu itu ketuanya sendiri aja dia punya startup besar gitu. Dan itu juga kolaborasi sama kita, sama teman-temannya yang lain gitu. Jadi bahkan linknya jadi luas. Gitu sih. Kalau benefit untuk masing-masing berarti itu tadi ya, dia bisa tadi dapat link, dapat koneksi, dapat channel, jadi duta besar ya. Koneksi. Dan ke-Indonesiaannya juga lain sih Pak. Ketika kita makin jauh sama negara, makin kita kayak, gue bangga banget nih sama negara gue ternyata kaya budaya, kita kompak gitu kan, kayak makanan kita juga variasi gitu. Jadi semakin bangga gitu sama Indonesia. Ya. Kalau bisnis sendiri ditanya berapa persen Indonesia kamu, saya jawab 1000% deh. Nggak boleh nggak ragu. Kalau menurut Kisti sendiri benefit buat pemerintah RI sendiri seperti apa dengan program ini? Dengan perubahan ini, ketika kalau menurut saya dari pemerintah bisa mencetak anak-anak yang yang unggul lah ibaratnya seperti itu Pak, anak yang unggul gitu. Ketika kita mulai dari karantina awal, terus kita berangkat, itu kan ada pelajaran yang diterima kan Pak, ada standar visi misi untuk jadi lolos aja tuh udah ada standar sendiri kan ya Pak. Apalagi kita pergi terus kita belajar di sana, ibaratnya belajar sana berarti bisa mencetak alumni-alumni yang unggul dan diharapkan bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Kayak Kementerian Keuangan sendiri punya LPDP, Bapak tahu? Iya. Ibu Sri Mulyani ya. LPDP. Keuangan LPDP itu beasiswa gratis gitu. Itu ibaratnya seperti itu Pak. Iya. Kan balik ke Indonesia punya karya sendiri, apa nih belajar gitu kan, belajar di sana, ketika di sini beda gitu.
Berbeda dengan orang yang mungkin tidak ikut atau belum tahu standar kompetensinya kan jadi berbeda gitu. Iya, iya. Mungkin pesan-pesan untuk generasi muda Indonesia, karena Kak Listi kan pernah menjadi bagian dari kontingen Indonesia ya. Jadi mungkin ada pesan untuk para teman-teman yang Halo. ya, halo, terhubung? Gitu Pak. Terhubung aman, ya? Sinyal aman. Sinyal aman sekarang? Aman? Aman sinyalnya? Terhubung ya? Masih terhubung? Masih? Terhubung? Iya. Ya, iya. Terdengar ya? Terhubung. Iya, suara jelas. Pesan Kisti, pesan Kak Kisti untuk teman-teman yang masih remaja ini atau mungkin ya mendekat remaja dewasa 18 sampai 30 tahun dari sudut pandang seorang Kak Kisti yang sudah pernah menjadi duta Indonesia. Pesannya apa untuk mereka seperti apa? Pesannya utama mumpung masih muda, kalau pemerintah punya program apa aja ikut itu nggak perlu biaya, maksudnya itu butuh kesiapan mental kita sih memang, cuman ya ikut, cari tahu semua program pemerintah apa aja, dari Kemenkyu apa, Kemenpora apa, terus ini apa, Kementerian Pariwisata apa, cari tahu semuanya gitu. Karena program tuh banyak Pak, nggak cuman dari pemerintah, program dari swasta juga banyak gitu. Tapi kan berbeda ya dengan pemerintah punya. Kalau pemerintah punya kan ibaratnya ada proudly sendiri gitu. Ikut mumpung masih muda, semua hal yang kira-kira positif dicoba, dilakuin gitu. Baru kita untuk pembelajaran diri kita sendiri, bekal lah untuk menghadapi dunia dewasa ibaratnya. Ya. Awan Pak, suara? Ya, terdengar. Pertanyaan terakhir ini masih terhubung kan? Ya. Pertanyaan terakhir masih terhubung, bisa? Pertanyaan masih. Masih ya. Tips nih. Masih. Suara saya tadi aman Pak? Aman ya. Saran biar bisa lolos program, tips and trick biar bisa lolos program. 1, percaya diri. Ya, orang kalau misalkan kita maju tapi kita nggak percaya diri, kayak malu ya gimana, semua hal dilakuin dengan yakin dan percaya diri, apapun pasti itu yakin dan percaya diri. 2, belajar bahasa Inggris, bahasa yang dipunyai. 3, tingkatkan skill. 4, attitude. Itu ada semuanya. Percaya diri, bahasa, sama skill ya, 3 itu ya. Sinyal aku jelek kayaknya ya. Terhubung ya. Halo? Ya. Attitude-nya juga dong harus bagus. Gimana Pak? Kira-kira ada yang kurang atau gimana? Ini sebenarnya harus lanjut. Kurang ya? Iya. Harus lanjut ke edisi 2 nih untuk yang brand ambassador belum nih. Oh iya, boleh. Kita cari waktu lagi ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin boleh dicek. Pesannya boleh dicek karena sekarang lagi open, lagi buka. PPN itu ya. Setiap provinsi lagi buka. Cek per provinsi. Yes. Iya. Untuk Anissa kebanyakan di Banten sama Jakarta, cek PCMI Jakarta dan PCMI Banten. 2 itu ya. Iya, betul. Iya. Oke. Terima kasih banyak Kak Kisti. Semoga bermanfaat sharing wawasannya, sharing ilmunya ya. Semoga terus sehat. Si Ibra kecil juga lekas tumbuh ya, jadi anak yang luar biasa. Seperti ayah dan bundanya. Banyak doanya. Terima kasih. Banyak doanya. Semoga ketemu di lain waktu dan selalu sehat ya. Bagus izin live ya. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih banyak ya Pak waktunya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.